Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum, membalas kebaikan kita semuanya, memenuhi pundi-pundi amal kita dengan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para pemirsa juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabulkan doa kita yang dimana kita berdoa, berkalilah kami di Rajab dan Sya'ban, balikna Ramadan. Alhamdulillah kita telah sampai di Ramadan. Insya Allah sudah hari ke-22. Dan di salah satu maunya Allah, walitukmilul iddah. Semoga kita dapat menyempurnakan tanpa ada uzur, kita tidak akan membatalkan. Karena berkaitan dengan Ramadan ini, mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelumnya kami berharap kita membaca Al-Fatihatul Kitab. Kita membuka dengan Fatihatul Kitab. Mudah-mudahan Allah SWT dengan Fatihah ini kita terbuka pemikiran kita terbuka hati-hati kita untuk menerima petunjuk hidayah Allah, untuk mudah memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan pemahaman yang Dia kehendaki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Amin. Hadirat yang berbahagia, kita semua sering mendengar di surat Al-Baqarah 183 sebagaimana bunyinya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai kalian yang beriman, telah ditetapkan, telah diwajibkan, telah dituliskan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana dituliskan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Hadirin, kita diawali dengan wahai yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kita harus beriman dulu sebelum melaksanakan puasa. Jadi kita harusnya beriman dulu sebelum melaksanakan puasa. Nah, mari kita penuhi kriteria beriman menurut Allah. Supaya apa? Supaya puasa kita itu enggak kurang sempurna, bukan 80%, bukan 60%, bukan bahkan 10%. Apa sih syarat pertama, tangga pertama untuk beriman itu? Allah banyak berbicara tentang keimanan, salah satunya di surat Al-Anfal ayat 2. Yang punya Al-Quran, silakan buka surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadirin, sesungguhnya orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Nah, satu ciri beriman versi Allah di Al-Quran, satu disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibilang ittaqillah, kita bergetar hatinya, itu beriman. Kalau dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah kita kita sholat, itu beriman artinya. Kita menuju mengingat Allah, itu beriman artinya. Kita mengutamakan sholat, itu beriman artinya. Jadi kalau disebut nama Allah, beriman. Bersumpah atas nama Allah, dipenuhi. Meminta atas nama Allah, memberi. Itulah ciri orang beriman yang nomor satu. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah itu bertambah iman-iman mereka. Jadi iman-iman orang yang beriman itu akan bertambah jika dibacakan ayat Allah. Dibacakan berarti kita juga datang ke pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah yang mengisi tentang ayat-ayat Allah, yang berisi tentang pengertian ayat-ayat Allah,
menjelaskan ayat-ayat Allah, yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Maka itu akan menambah imannya. Zadathum imana. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka bertawakal. Jadi menyerahkan bulat-bulat kepada Allah. 1, 2, 3. Yang keempat, Allah sebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang yang mendirikan salat. Jadi orang yang mendirikan ini bukan sekedar mengerjakan sebenarnya. Mendirikan berarti dia mendirikan di dalam keluarganya. Ketika dia bertemu anaknya diajak sholat. Ketemu tamu, tamunya diajak sholat. Di waktu sholat dia memperhatikan. Waktu-waktu mau sholat dia mempersiapkan. Ajakan untuk sholat dia penuhi. Sholat Jumat, sholat sunnah juga dia kerjakan. Itu artinya mendirikan sholat. Termasuk membangun tempat sholat, beraktif di dalam kegiatan menjaga tempat sholat, masjid, musola, itu pun mendirikan sholat. Jadi mendirikan ini sangat luas maknanya bagi orang yang mau mendirikan sholat. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang kami rezekikan atas mereka menafkahkan. Tentu saja menafkahkan di jalan Allah. Jadi dapat 10.000 nggak habis semua, dapat 20 juta tidak habis semua, dapat 30 juta tidak habis semua untuk dia, tapi mereka menafkahkan, membiayai pembiayaan di jalan Allah. Misalnya kepada kedua orang tua, misalnya kepada kerabat, misalnya kepada anak yatim di luar kerabat, misalnya kepada fakir miskin di luar kerabat, misalnya untuk pembiayaan peperangan di jalan Allah, pembiayaan untuk memperjuangkan agama Allah, pembiayaan mencetak buku-buku agama Islam, pembiayaan untuk syiar-syiar agama Islam, dan pembiayaan-pembiayaan yang berjuang di jalan Allah, untuk bersatu di jalan Allah. Nah, inilah 5 hal ciri orang yang beriman. Hadirin, ciri orang beriman 1, 2, 3 itu amalan hati. Misal disebut nama Allah, bergetar hatinya, itu amalan hati. Jika dibacakan ayat Allah, bertambah imannya, itu amalan hati. Bertawakal kepada Tuhannya, itu amalan hati. Tapi yang keempat, yang kelima, mendirikan sholat, kemudian menafkahkan sebagian hartanya, itu juga bukan amalan hati, tapi udah kelihatan, itu by action. Jadi orang beriman, actionnya yang kita bisa lihat, dia sholat, dia menafkahkan sebagian rezekinya. Jadi kalau ada orang sholat tapi nggak menafkahkan sebagian rezekinya, itu belum beriman secara sempurna menurut Allah, menurut Al-Quran. Nah, apa hadiah Allah bagi orang yang sudah mengerjakan 5 hal tersebut? Maka kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi dapat stempel cap dari Allah, inilah yang benar-benar beriman. Confirm, kata Allah. Confirm dia beriman. Lahum darajatun inda rabbihim. Kedua hadiah Allah, mereka mendapatkan derajat-derajat di sisi Tuhan mereka. Ayo kita bayangkan, bagaimana jika kita dekat dengan seorang penguasa, jika kita dekat dengan seorang yang maha kaya, jika kita dekat dengan seorang yang banyak kekuasaannya, itu berarti kita punya derajat di sisi mereka. Nah, bagaimana dengan derajat di sisi Allah? Apa yang kita mau mudah. Rezekinya tidak disangka-sangka. Urusannya gampang. Wa maghfirah, dan juga ampunan dari Allah. Kemudian setelah diampuni dosa, warizqun karim, rezeki yang bawa sehat. Rezeki yang kalau kita makan, kita dapat sehatnya. Rezeki yang kalau kita dapat, kita nggak ada masalah. Jadi kalau rezeki yang tidak karim tuh dapat rezeki tapi ada masalah juga, itu nggak karim namanya. Tapi dapat rezeki jadikan kita sehat, itu karim. Dapat rezeki jadikan kita maju, itu karim. Dapat rezeki jadikan kita tenang, itu maju. Dapat rezeki anak soleh dan solehah, itu maju namanya. Maju ke depan. Dapat rezeki keluarga sakinah mawaddah rahmah, itu maju namanya. Warizqun karim. Jadi ini penting sekali. Dengan 5 hal tadi, minimal sholat dan infak, kita dapat hadiah Allah. 4, dicap Allah confirm berimannya, dinaikkan derajatnya di sisi Allah, diampuni dosa, diberkahi rezekinya. Hadirin,
Syariah Community, mari kita fokuskan kepada alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang menarik di Al-Anfal ayat 3 ini, yaitu digabungnya mendirikan sholat dengan menafkahkan sebagian rezekinya. Nah, tadi saya bilang tadi bahwasanya kalau sholat doang itu belum sempurna imannya. Karena kalau kita lihat di surat 117 itu serem banget. Surat 107 itu serem banget. Mari kita buka surat 107, ya ini surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukazzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita, tahukah kamu, allazi yang yukadzibu biddin, kata Allah, pembohong, pendusta, bohong-bohongan, ngibul, kata Allah. Yukadzibu biddin, dia ngibul, agama yang ngibul, kata. Siapa? Kalau nanya, Allah jawab juga. Fadzalika yad'ul yatim. Mereka itulah yang menghadir anak yatim. Tidak peduli anak yatim. Tidak mau menyekolahkan anak yatim padahal dia mampu. Tidak mau memperhatikan anak yatim padahal di sebelahnya. Tidak mau mengurus anak yatim padahal ponakannya sendiri. Itu pendusta agama nomor 1, kata Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh fakir miskin. Tidak mengajaklah minimal. Kalau dia belum mampu untuk membiayai banyak anak yatim, ajak orang untuk membiayai fakir miskin, memberi makan fakir miskin. Nah, jadi dua hal ini menyebabkan orang pendusta agama. Jadi bukan kalau tadi yang dikonfirm beriman itu yang menafkahkan hartanya. Kalau nggak menafkahkan hartanya untuk anak yatim fakir miskin, justru malah kazib, kata Allah. Kizib, bohong, ngibul. Maka kata Allah, fawailul lil musallin. Maka akibatnya udah dari SD dia sholat, dari SD dia sholat, dari SMP dia sholat, dari SMA dia sholat. Tapi kata Allah, sholatnya masih aja celaka juga. Fawailul lil musallin, maka sholatnya tetap jadiin dia celaka. Percuma sholatnya jadi. Malah jadiin dia celaka. Karena dia nggak perhatikan fakir miskin, nggak perhatikan anak yatim, dan pendusta agama, kata Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya juga lalai. Asarnya 5:30, zuhurnya 2:30. Subuhnya jam 7, itu mah duha dan lain sebagainya. Itu sholatnya lalai. Alladzina hum yura'un, yaitu orang yang sholatnya ria. Jadi kalau di depan mertua sholatnya rajin, di depan orang banyak sholatnya rajin, bacanya fasih dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada orang ya nggak sholat. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan barang yang berguna, pinjaman bagi orang lain. Jadi ini penting banget, pemirsa Syariah Community. Kalau kita mau diterima puasanya, kata Allah, kita berfokus, berkutat pada keimanan dulu. Begitu kita beriman, baru boleh puasa. Jadi bagaimana hukumnya orang sholat tapi tapi dia berpuasa? Ya ini yang orang-orang disuruh sholat, yang seorang disuruh berpuasa orang beriman, mungkin dia dapat sehatnya, insya Allah. Dan lain sebagainya, di dunianya dia pasti dapat, insya Allah. Tapi kurang kalau mau dapat akhiratnya, ya dia harus sholat, dia juga harus menafkahkan sebagian rezeki, baru dia berpuasa, dapat sehat, dapat dunia, dapat akhirat, insya Allah. Hadirin Syariah Community, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan sebenarnya puasa ini bukan hal yang baru. Puasa ini udah hal yang lama. Nabi Muhammad sebenarnya
syariatnya juga nggak banyak-banyak berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya, misal Nabi Musa itu puasanya ayamul bid, mulai tidur itu udah puasa lagi hingga isya. Jadi mulai tidur hingga isya, itu 3 hari berturut-turut, tidur sampai isya. Jadi nggak boleh makan lagi. Makanya jadi sebentar bukanya, sampai isya doang. Isya sampai dia tidur, udah nggak boleh makan lagi. Nah itu di tengah bulan, 3 hari di dalam setiap bulan ayamul bid. La'allakum tattaqun, kata Allah, puasa ini bukan tujuannya apa-apa. Puasa ini tujuannya supaya kalian bertakwa. Jadi puasa ini sebenarnya amalan hati. Ketika kita nggak ada orang pun kita menjaga minum, kita menjaga makan, tidak campur suami istri. Berarti itu juga berimbas kepada pelatihan at-tattaqun, berarti menjaga, waqawiyatan menjaga hukum-hukum Allah, menjaga hukum-hukum Allah. Ini latihan buat kita di Ramadan ini, terutama 10 terakhir, insya Allah pada banyak yang qiyamul lail, pada banyak yang dekatin Al-Quran, pada banyak yang dekatin masjid, pada iktikaf di masjid. Ini sebenarnya pesantren kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi makin dia bertakwa, makin... Kenapa sih harus bertakwa? Kenapa sih tujuannya bertakwa? Tujuan bertakwa, mari kita buka di surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, dan 5. Dua ayat di ayat 2 di ujung-ujungnya. Mari kita buka surat At-Talaq, surat ke-65. Yang punya Quran di surat ke-65. Kenapa kita harus bertakwa? Karena banyak hadiah Allah bagi orang yang bertakwa di dunia nih. Apalagi nanti di akhirat kita bahas itu, orang bertakwa itu banyak-banyak keuntungan sekali. Mari kita buka surat 65, kita kupas satu-satu. Kenapa beriman, sholat, infak, kemudian puasa menjadikan kita bertakwa. Surat 65 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung-ujungnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah nggak lihat latar belakang kalian, nggak lihat gender, nggak pandang bulu. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi kalau kita pengen jalan keluar, jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan koneksi, jangan mengandalkan harta. Andalkanlah Allah, insya Allah pasti punya solusi. Jadi Allah nggak bicara kita nggak akan punya masalah. Ada masalah, kita nggak akan ada ujian. Pasti diuji orang beriman. Tapi Allah kasih solusi lagi, jangan keluar lagi. Jadi punya pertanyaan tapi punya jawaban, apa artinya lah pertanyaan itu? Kita punya ujian tapi kita tahu jawabannya, ya nggak ada masalah juga. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadiah yang kedua bagi orang bertakwa, Allah akan berikan baginya jalan-jalan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. 2 bulan kliennya ditungguin, nggak jadi. Tapi sehari ya ada yang beli. Nah itu jalan-jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak yang seperti ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Allah cukupkan keperluannya. Jadi kalau kita lihat orang yang bertakwa itu, guru-guru ngaji, TPQ, gurunya dibayar murah, dibayar biasa, tapi anak-anaknya pada sehat, anak-anaknya pada bisa sekolah semuanya. Tapi orang yang kerja sama Allah itu Allah cukupkan. Kemudian di surat 65 ayat 4 lagi Allah berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Yang ketiga, yang keempat, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan yang mudah, jalan-jalan yang mudah. Banyak kemudahan-kemudahan dalam hidup, banyak kegampangan-kegampangan dalam hidup kalau dia bertakwa. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Surat 65 ayat 5. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan segala kesalahan-kesalahan dia. Dosa lama, dosa baru, hapus. Dosa ingat, hapus. Dosa dalam negeri, dosa luar negeri, hapus. Dosa waktu kecil, dosa sudah dewasa, dihapus sama Allah. Wa yu'zim lahu ajra, Allah akan membesarkan pahala baginya. Jadi Allah akan besarkan pahala baginya, dapat surga. Wallahu alam. Itulah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di dunia, apalagi nanti di akhirat, masuk surga dan lain sebagainya. Ada lagi, kenapa kita harus beriman, berpuasa sehingga bertakwa? Sebab kata Allah dengan bertakwa, surat 16 ayat 97. Yang punya Al-Quran, buka surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila sholihan, siapapun yang berbuat amal soleh, min zakarin wa unsa, baik dia maskulin atau feminim, laki atau perempuan, yang pasti wahwa mu'min, asal dia beriman dengan keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang thayyibah, yang baik. Mana kita lihat orang yang dekat sama Allah, orang yang rajin tahajud misal, orang yang mengajarkan ayat-ayat Allah, susah, sempit, tapi hidupnya baik, thayyibah. Mungkin dia nggak kaya-kaya banget, tapi nggak compang-camping. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan berikan dia pahala untuk mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ini balasan Allah, Allah pasti ngasih yang lebih baik. Padahal kita satu dibalas satu itu udah nggak rugi, tapi Allah pasti berikan pahala yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, inilah keuntungan-keuntungan itu di kehidupan dunia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidupnya thayyib, hidupnya nggak sedih, hidupnya bagus, hidupnya indah. Nah, bagaimana di surat 16 juga ayat 30, bagaimana orang bertakwa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nahl, surat yang sama ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lilladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ladarul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Shadaqallahul azim. Dan ditanya pula kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu? Mereka menjawab, kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini beroleh balasan yang baik, dan sesungguhnya balasan negeri akhirat itu lebih baik lagi. Dan memanglah negeri akhirat ialah sebaik-baik negeri bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, ini kehidupan. Lihat kalau kehidupan orang bertakwa. Jika ditanya sama orang, bagaimana apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu? Dia menjawab kebaikan. Hidupnya penuh positif. Positive thinking hidupnya ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, semua lancar, anak-anak sehat. Fi hadhid dunya
Lilladzina ahsanu fi hadzid dunya hasanah. Kebaikan yang ditanam dia akan mendapatkan kebaikan lagi. Bersyukur Allah tambah lagi, bersyukur lagi Allah tambah lagi, bersyukur lagi Allah tambah lagi. Waladarul akhirati khair. Dan nanti di akhirat, kampung akhirat, dia mudiknya ke akhirat, nggak akan kemana-mana. Itu akan lebih baik lagi. Wa ni'madarul muttaqin, dan itu memang sebaik-baik bagi tempat orang yang bertakwa. Dan itu yang paling baiknya kata Allah. Wa ni'ma, sebaik-baiknya darul muttaqin, kampung akhirat daerah. Itu adalah yang terbaik bagi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana nanti kalau dia masuk ke akhirat, meninggalnya, wafatnya? Ayat selanjutnya, An-Nahl ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Lahum fiha ma yasha'un. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Kata Allah untuk mereka surga-surga Aden yang mereka akan memasukinya, yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka beroleh di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki. Jadi hadirin saya community, di sungai surga di surga ada yang dari khamar, ada yang dari madu, ada yang dari asal madu, ada yang dari susu, dan lain sekehendak Allah. Itu pun baru perumpamaan, berarti itu akan lebih baik lagi dari apa perumpamaan tersebut. Itulah, dan di dalam surga mereka beroleh apa yang mereka kehendaki. Mau ini ada, mau itu ada. Di surga nggak usah ibadah lagi. Di surga nggak usah ke belakang lagi. Di surga nggak ada penyakit lagi. Di surga nggak ada pantangan lagi. Di surga nggak ada kecapek-capek lagi, nggak ada. Di surga juga nggak ada jambret lagi. Yang mau pakai emas pakai, jambretnya udah masuk neraka semuanya. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Inilah balasan Allah bagi orang yang bertakwa. Dan bagaimana di ayat selanjutnya Allah gambarkan ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah, surat 16 An-Nahl ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Waktu dicabut nyawanya auzubillahi minasyaitonirrajim alladzina tatawaffahum, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan al malaikah oleh para malaikat thayyibin, dalam keadaan terbaiknya. Masya Allah, dalam keadaan terbaiknya, lagi ngaji, lagi sujud. Yaquluna salamun alaikum, malaikatnya nggak kasar, nggak bengis, nggak bikin takut. Malaikatnya malah yang salamun alaikum, mengucapkan salam atas kalian. Udkhulul jannah, kalian langsung masuk surga bima kuntum ta'malun, disebabkan atas apa yang kalian lakukan. Jadi ada orang yang bertakwa itu memang sudah dipastikan masuk surga. Ini yang VIP, yang as-sabiqun. Banyak yang masuk surga, yang dosanya tuh nggak usah dihitung-hitung lagi. Jadi dosanya sedikit sekali, Allah hapus lagi, hapus lagi. Karena dia banyak mengerjakan 5 keimanan tadi, dia mengerjakan perihal ketakwaan tadi, Allah banyak hapus. Wa magfiratu wa rizqun karim. Allah hapus, banyakin hapusnya. Jadi langsung masuk surganya. Memang ada orang-orang khusus yang Allah masukkan langsung ke dalam surganya di ayat ini. Wallahu alam. Bagaimana Ustadz Rifat? Kira-kira kayaknya segitu dulu. Sebenarnya saya lebih suka ada diskusi. Bagaimana Ustadz? Sudah selesai paparannya Ustadz? Boleh sampai sini, lebih suka ini aja, tanya diskusi, tanya jawab. Baik, Bapak dan Ibu pemirsa Kurma Ramadan dimanapun berada, demikian tadi paparan dari Ustadz Muammar Kadafi Eshum yang berkaitan dengan tema kriteria beriman menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita juga sudah simak bersama beberapa ayat suci Al-Quran yang mengangkat persoalan keimanan.
Saya ingin sebelum kita masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab, saya ingin menyapa ini sahabat kurma yang sudah bergabung di live streaming YouTube Syariah Channel. Ada Ayah Umar Official, Assalamualaikum. Ada Ibu Wiwin, Ibu Haja Komaria, Ibu Novita Amelia, Bapak Suharjoto, ada Ustadz Dr. Bahrul Ilmi juga hadir di sini. Ada Bapak Nur Muhammad Amin, ada Ibu Mawadah Warohmah, Bapak Ahmad Hidayat, Bapak Urip Purjono, Bapak Muhammad Junaidi, Bapak Muhammad Nafi, Ibu Puji Astuti, kemudian ada juga Bapak Maman. Wah, ini saudara saya yang di Bangka. Bapak Maman, apa kabar di Bangka? Mudah-mudahan sehat selalu. Beliau juga ikut menyimak di Syariah Community Channel. Baik, Bapak Ibu peserta atau pemirsa Kurma Ramadan yang ikut menyimak kajian kita pada sore hari ini melalui YouTube channel Syariah Community, kita sudah memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk diketik di live chat, nanti kita akan sampaikan kepada narasumber kita, Ustadz Muhammad Kadafi SKUM. Sebelum masuk pada sesi pertanyaan dari pemirsa Kurma Ramadan, ada yang menarik Ustadz ini dari yang ayat yang tadi antum bacakan di awal, gitu ya, ciri-ciri orang beriman sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah allazi wajilat qulubuhum, yang hatinya bergetar. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah gitu, hatinya bergetar. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah istilah atau terma bergetar ini memiliki makna hakiki atau makna majazi? Karena begini Ustaz, dalam kehidupan manusia gitu ya, sesuatu yang sudah dilaksanakan secara rutin itu lama-kelamaan terkesan akan menjadi biasa. Mungkin termasuk juga di dalamnya adalah ketika kita berzikir kepada Allah gitu ya. Berzikir karena sudah terbiasa berzikir, setiap saat berzikir. Ini mungkin yang keluar memang asma Allah itu keluar dari lisan, tapi tidak sampai menggetarkan hati karena itu sudah biasa gitu. Nah, jika itu yang terjadi, apakah muslim tersebut yang sudah rajin berzikir kepada Allah tapi tidak sampai menggetarkan hatinya karena zikir itu sudah biasa ia lakukan, masihkah disebut atau tergolong beriman? Silakan. Baik, saya mencoba menjawabnya. Begini, dalam syariat Islam ini ada banyak hal yang diulang-ulang. Kayak kalau kan anzalna sab'an minal masani wal Qur'anil azim, sungguh kami telah turunkan Al-Quran 7 yang berulang-ulang seperti surat Al-Fatihah yang sering banget kita baca, setiap rakaatnya kita baca, setiap berdoa kita baca, salam imam dibaca dan lain sebagainya. Al-Quranil Azim dan Al-Quran yang diturunkan juga berisi ulang-ulangan. Kayak perintah sholat, kayak jangan Allah, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, ingatlah Allah. Itu banyak sekali memang di Al-Quran untuk pengulangan. Di sisi pengulangan, kayak kita misal contohnya ya, kenapa sholat ini harus diulang-ulang terus? Kita lihat magnet ya, sebuah besi ya. Kalau sebuah besi, kita punya dua magnet. Kita gerakan besi itu searah. Kita punya magnet, kita gerakan besi searah. 1, 2, 3. Makin sering kita asah, magnet itu justru makin kuat nempelnya, makin kuat medannya. Jadi sholat juga seperti itu. Makin dekat kita kepada dekat lagi, justru makin kuat, makin nyambung frekuensinya. Jadi frekuensi ini terpancar di mana? Di sini ada frekuensi Al Jazeera, ada frekuensi MTV juga, ada frekuensi Trans TV, ada frekuensi apapun. Tapi kalau yang kita punya setel radionya tune in dengan apa yang kita tuju, itu yang masuk ke dalam diri kita, termasuk dalam hubungan kita dengan Allah dengan sholat itu.
Nah, di ayat lain juga Allah bilang kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan mereka itu telah berkarat hati mereka dengan apa yang mereka lakukan. Orang yang sering curang, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia beli, dia minta dipenuhin. Kalau dia nimbang, dia ngurangin. Nah, kayak seperti ini tuh sedikit lagi, kotor lagi, kotor lagi, kotor lagi. Lama-lama berkarat. Nah, kalau udah berkarat banget, nah itu dia udah kebal dan baal dah. Jadi seperti itu. Menurut pendapat saya, wajilat kulubun bukan berarti makin lama makin hilang getarannya. Justru makin takut dia kepada Allah. Ketika kita sebut nama Allah, ayo Allah memperhatikan kita. Itu makin takut dia. Bukan sebaliknya makin makin menganggap enteng sebenarnya. Jadi justru sebaliknya, makin banyak dia sholat, makin hubungannya dengan sama Allah lebih kuat lagi. Ketika dia butuh sesuatu, dia wasta'inu bis sabir wassalah, dia minta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dia minta pertolongan kepada Allah dengan sholat. Justru itu yang akan membukakan baginya jalan keluarnya. Yang akan dia dapat inspirasi-inspirasi. Dan banyak cerita ya, kayak orang mau dijahatin orang, itu terhindar gitu. Kayak nenek saya misal, ada orang ngetok pintunya di gerbang jauh sana, dia datangin ke gerbang itu, ternyata dia pura-pura nanya alamat, dia tangannya mau jambret, tapi itu kayak slow motion, dia langsung mundur ke belakang, itu nggak kena. Jadi kayak seperti itu, kayak pertolongan Allah yang ajaib, yang miracle, karena kita dekat sama Allah. Dan banyak hal lain yang justru kita dipermudah, orang yang bertakwa itu dapat miracle yang dari Allah SWT. Allah alam. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Artinya seharusnya semakin intens kita berpikir kepada Allah, bukan malah menghilangkan getaran ya Ustadz ya, justru malah getarannya semakin kuat karena itu gesekan medan magnet yang semakin sering tergesek, kekuatannya justru akan bertambah. Sama seperti yang di Ka'bah itu, saya tambahkan dikit, itu batu dari langit loh, Hajar Aswad itu. Dulu batu dari langit yang ditaruh di samping Ka'bah, itu multazam. Itu konon katanya, itu kayak mikrofon. Kalau kita berdoa di situ tuh lebih ajaibnya, lebih manjur banget kalau di situ. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian ciri yang kedua juga nih Ustaz, wa idza tuliyat alaihim zadatkum imana, gitu ya. Jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, maka keimanannya akan bertambah, gitu ya. Artinya di zaman digital seperti sekarang, ayat-ayat Allah itu kan diperdengarkan di banyak tempat, gitu ya. Di ponsel kita ada, bisa kita dengarkan. Selain kita juga bisa mendengarkan, mungkin ada orang yang sedang tilawah di rumah ibadah atau di masjid, gitu ya. Kemudian di lingkungan sekitar juga kadang memperdengarkan ayat-ayat Allah, gitu. Nah, yang berkaitan dengan ayat tersebut, Ustadz, yang ingin mungkin bisa dikasih penjelasan supaya kita bisa mengevaluasi diri. Apa ya Ustadz ya sebenarnya yang menjadi indikator bertambah atau berkurangnya keimanan kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan misalnya ketika keimanan kita ini sedang bertambah nih, itu kan tetap harus ada upaya-upaya supaya jangan sampai turun lagi. Apa aja yang harus kita lakukan ketika iman kita naik, kemudian apa juga yang harus kita lakukan ketika keimanan kita sedang turun. Mungkin yang pertama indikatornya dulu Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para pemirsa Syariah Community, Al-Quran ini suatu buku yang magic ya. Kalau kita nggak lakuin, ini misteri seumur hidup kita. Misal, sholat malam lah kamu. Nanti Allah akan angkat harkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Kita nggak sholat, misteri seumur hidup kita. Infaklah kamu, nanti Allah balas 700 kali lipat. Kita nggak infak sampai mati, ya misteri aja terus. Jadi kalau kita nggak ada keberanian, nggak ada coba, ya Allah juga nggak mau coba. Karena sebenarnya yang merubah hidup kita ya dimulai dari kita sendiri. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah. Memang ujung-ujungnya Allah yang menentukan. Memang ujung-ujungnya Allah yang merubah. Kadarnya memang Allah yang berubah, semuanya memang di tangan Allah, tidak akan keluar darinya.
Tapi kata Allah, Allah nggak akan merubah loh. Innallaha la yughayyir. Allah nggak mau merubah ma biqaumin apa yang ada pada kaum tersebut. Pada diri kamu nggak mau nambah iman, kamu nggak mau ngaji, kamu nggak getar, kamu nggak ini, kamu nggak mau berubah, kamu nggak mau hijrah, kamu ngaji 10-an tahun nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan, nggak mau berubah, kata Allah, Allah juga nggak mau merubah kamu. La yughayyiru ma biqaumin hatta sehingga yughayyiru mereka itu sendiri ma bi anfusihim dengan diri-diri mereka itu mereka berubah. Mereka mulai ya contoh kecil lah bangun tidur mari kita rapikan tempat tidur kita lah. Mari kita rapikan tempat tidur kita. Nanti akan terbentuk setiap dapat rezeki kita ingat siapa yang memberi. Dapat rezeki banyak, infak sedikit, tidak dapat tetap infak. Itu yang membuat kita sebenarnya selalu ingat Allah dan stabil keimanan ini. Tadi mengenai apa tadi Ustaz ya? Indikator ya. Keimanan kita sedang naik atau turun Ustaz. Indikator keimanan kita sedang naik amat turun, kita harus paksain sebenarnya. Allahumma paksain doanya. Mari kita paksain. Kita paksain setiap dapat rezeki, mana hakku, mana hak Allah. Dapat rezeki, mana hakku, mana hak Allah. Setiap mau sholat itu dipaksain. Di dalam perjalanan, ya sholat di dalam bis. Jadi sholat infak ini kunci penting dalam beriman. Jadi sholat 5 waktu itu udah kontrak mati. Kita harus lakuin apapun yang terjadi hingga hatta yakin. Hingga datang keyakinan kepadamu. Ya ini maut. Dan infak itu setiap dapat rezeki dengan harapan. Mudah-mudahan Allah membuka jalan-jalan rezeki yang baru. Allah membalas lipat ganda gantinya. Wallahu a'lam. Ya, terkadang memang keimanan itu kan yazid wa yanqus gitu ya Ustaz ya. Keimanan kita ada saat-saat tertentu di mana keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menjadi besar gitu ya. Rasa takut kita kepada Allah tiba-tiba teramat besar sehingga kita bisa menjaga sikap, perilaku kita dan perkataan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat-saat yang lain ketika keimanan kita menurun, maka kita kehilangan kontrol atas sikap, perilaku, dan perkataan kita. Kadang perkataan dengan mudah menyakiti hati saudara kita, gitu. Kemudian kadang perbuatan dengan enteng kita mengambil hak orang lain kita sudah lupa bahwa Allah melihat itu, bahwa Allah juga akan memperhitungkan itu. Inilah kondisi-kondisi ketika keimanan kita sedang turun, gitu. Nah, makanya kita memang perlu mewaspadai bagaimana caranya supaya keimanan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak turun, syukur bisa terus bertambah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja Ustaz yang harus kita lakukan supaya demikian? Sepanjang yang saya tahu, sebenarnya nggak usah kita, Nabi pun diganggu. Mari kita buka surat Al-Furqan ayat 25. Surat 25 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Hajj 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Kata Allah, a'udzubillahi dan janganlah engkau wahai Rasulullah mengikuti kehendak orang kafir dan berjuanglah dengan hujah-hujah Al-Quran menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh. Jadi kata Allah yang pertama, kita harus berjihad dengan Al-Quran dengan jihadan kabiro. Kita nggak usah ngikuti orang yang di luar Islam, kita berjihad dengan jihad yang besar. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya jihad itu kita mendirikan hukum Allah, mengaji sebenarnya. Dengan mengaji ini, maka kita buka surat 29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu.
bacalah serta ikutilah, wahai Rasulullah, kalau dulu ke Rasulullah, akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dari Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar, dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah nyuruh kita sholat, tangga pertamanya itu utlu, bukan ikro ya. Ikro ya baca Al-Quran, baca Yasin sampai hatam, baca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, kejar hatam, hatam, aspat, asal cepat. Jadi nggak gitu sebenarnya. Utlu diperhatikan, dibaca, direnungkan, diresapi, diamalkan. Ma'uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu sebenarnya. Apa yang Allah wahyukan itu sebenarnya nomor satu yang harusnya kita baca. Ma'uhiya ilaika, kepadamu wahai Rasulullah. Kalau dulu kepada Rasulullah, sekarang kepada kita, diwariskan kepada kita kok. Minal kitab, dari kitab Allah. Dari kitab Allah kita baca, kita pelajari, kita amalkan. Baca lagi, pelajari, amalkan. Baru mendirikan sholat. Baru kita dirikan sholat. Jadi kebanyakan orang ngepotong. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar nggak dibaca sebelumnya. Jadi ada namanya STMJ. Itu korupsi, padahal sholatnya. Katanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini dulu utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah, baru sholat itu nomor 2-nya. Nomor 1 yang nggak pakai berarti pakai baju nggak pakai celana. Jadi harus dibaca juga Qurannya, baru sholat, baru dia bisa mencegah dari perbuatan keji, fahsya tadi, wal mungkar, dari ghibah, dari ngomongin orang, dari ngambil hak orang lain, dari berkata yang kotor, berkata yang kasar, baru dia bisa mencegah. Tapi syaratnya ngaji, baca Qur'annya, dipahami, dimengerti, dikasih tahu orang lain, dimasyarakatkan, dipraktekkan. Oleh zikrullahi akbar, dan mengingat Allah adalah lebih besar keutamannya dengan sholat itu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa yang kamu produksi, apa yang kamu buat dengan kehidupan kamu, dengan waktu kamu. Jadi kalau kita mau terhindar dari turunnya iman, terhindar dari ghibah, terhindar dari segala hal yang mencerminkan dari keturunannya iman, dekatlah sama Allah. Jihadlah dengan jihad yang besar sama Al-Quran, dengan kata-kata Allah. Nggak nabi pun diganggu. Illa iza tamanna al-qasyaitanu min umniyati. Jadi kalau nabi punya keinginan, wala nabiin wala rasulin, rasul dan nabi aja punya keinginan, setan masuk ke dalam keinginan itu. Dia masuk ke dalam keinginan itu. Summa yuhkimullahu ayati, bedanya Allah yuhkimullahu ayati, Allah kuatkan dengan ayat-ayatnya. Jadi kalau kita mau kuat lawan setan, lawan pengaruh-pengaruh, biar nggak turun-turun iman, dekat di Al-Quran itu, berjihad dengan Al-Quran itu. Kita ngaji ini jangan loss, jangan lepas, terus ngaji istiqomah, apa sehari sekali, apa seminggu sekali, apa 2 minggu sekali, kita datengin kepada ustadz yang lebih ngerti, kita dekati ustadz yang lebih ngerti, yang mengamalkan, yang sholat malam, yang ustadznya sholat malam itu lebih dekat nanti sama Al-Qurannya. Karena di surat Al-Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, dirikanlah sholat, walaupun sedikit di malam hari. Nisfahu awin kusminhu qalila, setengah malam, jam 12 boleh. Au nisfahu awin kusminhu qalila, atau kurang dari itu, setengah 12 malam juga udah boleh. Auzid alaih, atau di atas itu, 1, 2, 3. Warattilil Qur'ana tartila, kemudian setelah kamu sholat tahajud, kamu baca Al-Quran dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Allah akan menurunkan kepada perkataan yang berbobot. Perkataan Al-Quran itu akan turun kepada dia. Tapi syaratnya tadi, tahajudlah kamu supaya Al-Quran akan turun kepadamu. Hikmah-hikmah Al-Quran akan turun kepada dia, orang yang tahajud itu. Dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi, mari kita kembali dekat sama Al-Quran, menelaah Al-Quran, bukan astam, asca, tapi direnungkan dan kita amalkan. Sedikit apapun, waladina tadau zadahum huda. Allah akan tambah lagi nanti. Kita ikuti petunjuk Allah, Allah akan tambah lagi. Apa yang kita dapat hari ini, kita amalkan, nanti Allah akan tambah lagi. Wallah. Syukron Ustaz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Ini
Sebelum kita lanjutkan sesi diskusi ini, saya ingin mengingatkan pemirsa Kurma Ramadan untuk tidak lupa mengisi presensi. Link presensinya sudah dibagikan di fitur live chat. Silakan dibuka live chatnya, temukan link dan isi. Untuk pengisian link presensi, dimohon email yang dicantumkan tidak keliru, tidak salah untuk kelancaran pengiriman e-sertifikat Bapak dan Ibu. Baik Ustadz, kembali lagi ke materi Ustadz ya. Ternyata Allah itu sudah membaca gitu bahwa di antara hambanya itu akan ada yang beriman, ada yang tidak beriman padanya. Kemudian di antara hamba-hambanya yang beriman pun Allah pun sudah tahu bahwa di antara mereka itu ada yang benar-benar tidak, ada yang tidak benar-benar beriman gitu. Yaitu mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Maun sebagai pendusta agama. Itu ada, kalau nggak salah, ada 6 golongan ya yang Allah sebutkan sebagai pendusta agama. Antara lain yadukul yatim, kemudian yaquddu ala ta'amil miskin, kemudian al-musallin alladzina hum an salatihim sahun, setelah itu alladzina hum yura'un, dan terakhir wa yamna'unal ma'ruf. Ini 6 golongan yang Allah kategorikan sebagai pendusta agama gitu ya. Nah, pertanyaannya Ustadz, orang-orang yang termasuk pada salah satu dari 6 golongan itu, apakah masih disebut atau masih digolongkan sebagai mukmin dan muslim? Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mukmin itu artinya percaya. Di surat Al-Anfal ayat 2 tadi setelah dijelaskan minimal dia sholat sama infak. Kurang aja satu, dia belum sempurna imannya. Jadi mukmin KW lah gitu. Jadi bukan mukmin sebenarnya sih. Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Kalau kita lihat surat 49 ayat 13, katakan mereka berkata kami telah beriman. Katakan Allah, belum, kamu belum beriman, kamu cuma sudah Islam. Kamu tunduk, kamu punya kamu punya syahadat dan kamu komitmen pengen melaksanakan sholat, kamu komitmen pengen melaksanakan infak, ya kamu udah Islam. Tapi iman itu akan masuk ke dalam hati kamu satu saat ketika kamu udah rajin, terus menerus ngaji lagi, sholat, istighfar, banyak bersedekah, itu nanti baru masuk imannya. Jadi iman ini proses. Jadi kita berislam dulu, baru proses. Nah, bagaimana dengan ya sebenarnya sih amat jauh. Seorang yang sudah beriman harus peduli sama sekitarnya. Jadi ya pendusta agama kalau udah masuk salah satu kriteria tersebut. Tapi dalam bahasa Arab ya, yang saya tahu, yang saya pelajari, apa yang Allah sebutkan duluan itu penting. Misal Allahu anzala, itu Allah yang penting. Anzalallah itu yang penting turunnya. Sama seperti Allah bilang, auzubillahi minasyaitonir rajim, ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dua ini yang penting sebenarnya. Sisanya itu efek akibat dari dua ini. Ketika seseorang sudah nggak peduli anak yatim, nggak peduli fakir miskin, efeknya bakal kemana-mana. Sholatnya ya mau enggak, lagi mau sholat, lagi enggak. 7 orang berjalan, 2 orang mau sholat, 4 orang enggak, dia ikut enggak. Kalau 6 orang sholat, dia sendiri enggak, baru dia ikut sholat. Nah inilah, jadi nggak kuat imannya. Sebenarnya Allah di ayat lain, siapa yang bernafkahkan hartanya, Allah akan teguhkan sebagaimana turunnya hujan, gerimis pun memadai, kata Allah. Jadi untuk memupuk iman kita ya harus berinfak, namanya juga sedekah. Sedekah artinya bukti saya beriman kepada Allah, saya berkorban harta, berkorban waktu, pikiran, tenaga, uang, segala macam. Nah itulah ciri orang beriman sebenarnya. Ketika nggak masuk ya gazib, kata Allah. Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Ustadz, karena keterbatasan waktu. Kalau kita lihat kembali pengertian atau takrif dari keimanan itu, ada kesamaan atau kemiripan Ustaz, antara ulama yang satu dengan ulama yang lain, atau sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Contohnya Imam Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa keimanan itu diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati, dan dilaksanakan dengan anggota badan.
Kemudian Sayyidah Aisyah, kemudian beliau juga mengatakan iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati serta mengerjakan dengan anggota. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa iman itu adalah pengakuan dengan lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati, kemudian mengamalkannya dengan rukun atau anggota badan. Jadi dari definisi iman yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidah Aisyah dan Imam Al-Ghazali itu ada kemiripan, ada 3 poin, yaitu lisan, hati, dan anggota badan. Nah, gimana ya sebenarnya Ustadz gambaran orang beriman yang seutuhnya, yang yang benar-benar mengamalkan keimanannya dengan 3 itu, dengan lisannya iya, dengan hatinya iya, kemudian dengan anggotanya iya juga. Seperti apa Ustadz sosok mukmin yang seperti itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ali bin Abi Thalib itu imam kita, mantu Rasulullah, sepupu Rasulullah. Waktu Rasulullah kecil juga makan bareng satu piring. Kadang Rasulullah juga berbagi dengan dia. Dia pun yang dipilih menjadi menantunya, yang dipilih buat anaknya untuk nikah dengan Sayyidah Fatimah. Sedangkan Sayyidah Aisyah juga Ummul Mukminin, seseorang yang haram kita nikahi. Beliau adalah ibu orang beriman. Kemudian Imam Hasan Al-Basri juga orang yang teladan, orang yang sangat berpengaruh di zamannya. Semua ini tentu orang-orang yang hebat semua. Semua ini kita kenal perjuangannya di sisi Rasulullah, kehebatannya dalam berjuang memperjuangkan Islam. Semua ini mereka benar. Jadi apa-apa yang Allah bebaskan itu sesuai dengan latar belakang mereka semuanya. Kita aminkan semuanya, kita benarkan semuanya. Ya memang berarti menurut mereka semuanya, mulut kita, tangan kita, kelakuan kita harus mencerminkan keimanan sebenarnya. Singkatnya, banyak hal yang ada di Al-Quran kita imani dan kita lakukan. Ya kayak misal surat 49 ayat 11, seorang beriman tidak akan mencela karena dia paham orang yang mencela itu pasti lebih bagus dibanding orang yang mencela. Jadi orang nggak nyela itu bagus gitu. Jangan mencari kesalahan orang lain seperti lalat dan lain sebagainya, itu dari mulut. Dari perbuatan juga tidak mencari kesalahan orang lain, tidak mengadu domba dan sebagainya. Ini adalah amal-amal kebaikan dan diijawantahkan menurut mereka seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yaitu benar sekali, kita turuti semuanya, kita takzim kepada mereka, ilmunya melebihi kita, kemudian sisi imannya juga, perjuangan juga patut kita hargai, acungi jempol dan lain sebagainya. Jadi kita ikuti apa yang menurut mereka benar. Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Mungkin terakhir sebagai closing statement Ustadz bisa ada nasihat atau saran bagaimana agar masing-masing kita selalu memelihara keimanan kita, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kita dan semua rukun iman yang harus kita imani itu. Silakan Ustaz sebagai closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Iman yang kita sudah ketahui bersama, yaitulah apa yang kita imani kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, malaikatnya, hari akhir, dan lain sebagainya, itu pasti kita harus imani. Itu adalah ciri-ciri orang beriman, itu adalah ciri-ciri orang yang benar-benar beriman, itu adalah ciri-ciri orang yang benar-benar bertakwa. Kita imani semuanya yang dari Allah, kita imani, maka sebenarnya sekarang tinggal kita ini melaksanakan apa enggak gitu. Kalau soal iman mah, iblis mah lebih beriman dari kita, iblis lebih senior dari kita, iblis melihat Allah, iblis mengaku Allah Tuhannya, iblis berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa juga yang sama aja sebenarnya iblis, tapi di pembuktiannya. Mari kita buktikan iman kita dengan sedekah, dengan bukti artinya. Sedekah ya artinya bukti. Jadi jangan salat doang, kita mari sedekahlah yang banyak, berbagi, itulah bukti dari kita beriman. Salatlah itulah bukti dari kita beriman. Dan jawabkanlah dalam kehidupan sosial kita kepada masyarakat, bicara, bagaimana bicara dan lain sebagainya. Tunjukkanlah sebagai orang yang beriman, berarti
ke orang lain soft, tapi ke diri sendiri disiplin. Jadi kita ini betul-betul ku anfusakum wa ahlikum narod, terutama dalam keluarga kita benar-benar mendidik diri kita, mendidik keluarga kita dengan baik, kepada orang lain kita bertoleransi, dan kita saling mengajak dalam kebaikan. Inilah ciri-ciri iman. Watawasau bis sabri watawasau bil haq. Kepada kebenaran kita saling mengajak, kepada kesabaran kita saling mengajak. Inilah sebenarnya ciri-ciri orang beriman. Surat Al-Asr. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Muammar Kadafi Eshum atas materinya dalam kajian Ramadan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa menjaga dan memelihara keimanan kita sepanjang hayat masih dikandung badan. Kemudian kita doakan juga mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan dalam beriman. Nah, salah satu kajian pada sore hari ini mudah-mudahan bisa memberikan energi bagi kita semuanya untuk bisa memelihara keimanan di dalam diri kita. Nah, kemudian Bapak Ibu pemirsa Ramadan, usai sudah kajian pada narasumber yang terhormat Ustadz Muammar Kadafi Eshum. Terima kasih juga kami aturkan kepada sahabat kurma yang mengikuti kajian hari ini melalui kelas YouTube channel Syariah Community. Kita masih akan berjumpa kembali pada episode diisi oleh Fadilatul Ustadz Dr. Haji Hassani Ahmad Said. Beliau adalah dosen Universitas Jakarta dengan tema Al-Quran Ramadan. Hari kita tutup dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Khalifur Rahman dari Syariah Community mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.